Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam materi IPAS ya, bab ke-6 pada Bupena jilid 5C pada halaman 127 pada subbagian bagaimana melestarikan sumber daya alam di situ. Nah, kita bisa mulai dari yang nomor berapa itu? Nomor 1 ya. Berilah tanda centang untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tanda silang untuk SDA yang dapat diperbaharui. Sebagaimana kita ketahui bahwa definisi dari yang dapat diperbaharui itu berarti dapat dilestarikan. Kalau tidak dapat diperbaharui berarti tidak dapat dilestarikan. Air dapat diperbaharui, emas tidak dapat diperbaharui, kayu dapat diperbaharui, ikan dapat diperbaharui, bahan bakar minyak tidak dapat diperbaharui. Lanjut. Sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hubungkan jenis sumber daya alam berikut dengan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Kelapa sawit itu bahan baku minyak goreng. Gas alam, bahan bakar kendaraan. Sapi, sumber protein hewani. Tanah, lahan permukiman dan pertanian. Besi, perkakas dan bahan bangunan. Udah ya. Lanjut untuk yang nomor ketiga. Amati gambar-gambar berikut dan jelaskan apa ini? Amati gambar-gambar berikut, jelaskan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam beserta manfaatnya bagi kehidupan manusia. Nah, ini contoh apa nih? Ini di sekitar pantai ya. Laut nih, sumber daya alam yang dimanfaatkan. Ini bisa air lautnya, ya, air lautnya ini yang dimanfaatkan. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan. Ini ngapain ya? Ini kayak mengeringkan udang, bukan udang, kayak terasi itu loh. Kalau di perairan itu, ya. Atau pengeringan ikan asin, boleh. Pengeringan air laut menjadi garam juga bisa. Jadi kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan bisa itu mengeringkan ikan laut yang dari laut, kemudian pembuatan terasi itu kan bahan bakunya juga dari laut, kemudian pengeringan garam. Kalau garam nggak mungkin kayak gini ya, ini kayaknya ikan asin atau rumput laut malah. Manfaatkan kegiatan tersebut bagi masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber pangan sebagai protein hewani, ya kan? Nah, lanjut ke yang B. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, ini kayaknya penambangan belerang. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan penambangan belerang. Manfaatan kegiatan tersebut bagi masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan belerang sebagai sumber bahan obat-obatan. Biasanya salep-salep gatel itu kan biasanya sumbernya dari belerang ya. Atau unsur-unsur industri yang membutuhkan unsur belerang. Ini belerang itu hanya sebatas sampel ya, karena penambangan belerang itu biasanya diikuti dengan semacam gas-gas kayak gini. Seperti halnya di Tangkuban Perahu itu. Oke, lanjut untuk yang nomor keempat. Perburuan ikan hiu masih banyak dilakukan di berbagai daerah, bahkan ada yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Daging hiu dijual dengan harga terjangkau, namun sirip ikan hiu banyak yang diekspor ke negara lain dengan harga mahal. Alasan inilah yang menyebabkan perburuan hiu tetap dilakukan. Setujukah kamu dengan tradisi berburu ikan hiu? Ya tentu tidak setuju. Kalau hiu diburu, nanti lama-lama punah, hilang. Kalau hilang itu nanti sistem rantai makan yang ada di laut itu juga akan terganggu. Hiu kan salah satu predator puncak di dalam ekosistem laut, ya kan? Jadi hiu itu adalah predator puncak yang ada di perairan. Jadi kalau misalkan di perairan tidak ada hiu, nanti yang memakan pemangsanya siapa? Seperti itu. Itu alasannya. Apa akibatnya jika perburuan hiu terus-menerus dilakukan? Hiu akan punah.
Apa saranmu untuk para nelayan yang berburu ikan hiu melakukan pelarangan perburuan ikan hiu? Itu yang mesti dilakukan. Kalau tidak dilarang, nanti bisa-bisa hiu akan punah. Lanjut, nomor 5. Pemanfaatan sumber daya alam yang harus dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Lengkapi tabel berikut dengan benar. Kebakaran hutan, dampak bagi masyarakat. Nah, kebakaran hutan itu bisa memberikan dampak ISPA, penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan. Ya. Kemudian mengganggu pandangan. Nah, cara mengatasinya ya udah pakai pemadam kebakaran. Larangan membuang puntung rokok. Ya kan, membentuk drainase di titik-titik sekitar, di titik-titik api pada hutan yang rawan kebakaran. Nah, itu contoh cara mengatasi. Kemudian banjir di perkotaan, dampaknya bagi masyarakat, ekonomi terganggu, transportasi terganggu. Ya kan? Cara mengatasinya membuat sistem drainase yang bagus dan baik. Membuat sistem sumur-sumur resapan tanah di kota-kota. Jadi dengan cara melubangi ya tanah-tanah yang terlanjur di beton itu dikasih lubang resapan. Jadi biar misalkan ada air mengalir bisa meresap ke dalam tanah. Lanjut, rusaknya hutan bakau akibat abrasi. Dampaknya bagi masyarakat ya abrasi. Abrasi itu pengikisan tanah oleh air laut. Jadi nanti pesisirnya berkurang itu kalau misalkan ada abrasi. Nah, itu dampaknya. Jadi pantai pesisirnya menjadi hilang. Nah, cara mengatasinya ya dengan cara penanaman hutan bakau bisa, penanaman mangrove bisa, mangrove bisa, bakau bisa. Kemudian 4, pencemaran sungai oleh limbah pabrik, dampaknya bagi masyarakat. Sungai tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Kemudian habitat ikan dan juga makhluk-makhluk di sungai itu akan terganggu, menimbulkan bau, ya kan? Cara mengatasinya membuat pengolahan limbah pabrik yang tidak disalurkan ke sungai. Seperti itu. Lanjut ke yang nomor ke-6. Berilah tanda centang pada kegiatan yang dapat melestarikan sumber daya alam. Nah, ini ngapain ini? Yang dapat melestarikan sumber daya alam. Ini jelas bagus ya. Ini penanaman, melestarikan. Ini pembakaran, tidak melestarikan. Tidak melestarikan, penebangan pohon. Membersihkan sungai, melestarikan. Kemudian berikutnya nomor berapa ini? Nomor 7 ya. Perhatikan kedua gambar berikut. Penambangan pasir di sungai, penebangan hutan di pohon. Apa sumber daya alam yang dimanfaatkan pada kegiatan A? Sumber daya alamnya adalah yang A itu adalah sungai. Apa sumber daya alam yang dimanfaatkan pada kegiatan B? Hutan. Jelaskan dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat pemanfaatan sumber daya alam A. Kalau dampak negatifnya penambangan pasir sungai, ada pendangkalan sungai. Ya. Kalau pendangkalan sungai nanti akan mengakibatkan banjir. Kemudian, apakah manfaat sumber daya alam B berpengaruh terhadap kondisi udara? Jelaskan jawabanmu. Jelas iya, karena hutan-hutan itu kan banyak pohonnya. Pohon itu melakukan fotosintesis, ya kan? Pohon itu melakukan fotosintesis. Nah, rumus fotosintesis itu bagaimana? Rumus fotosintesis itu adalah fotosintesis. Itu adalah CO2 ditambah H2O akan menjadi C6H22O6 plus O2. Nah, menghisap CO2. Jadi hutan ini ikut menjaga kelestarian udara dari pengaruh polusi siapa? Polusi karbon dioksida. Karena karbon dioksidanya diserap oleh pohon. 8. Sinar matahari, panas bumi, dan aliran air merupakan sumber daya alam terbarukan. Perbedaan sumber daya alam tersebut dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu SDA terbarukan bersifat tak terbatas dan keberadaannya selalu tersedia. Betul?
Eh di sini sumber daya alam terbarukan dimanfaatkan sebagai sumber energi hijau, yaitu sumber energi yang ramah lingkungan. Mengapa sumber daya alam terbarukan dianggap sebagai sumber energi hijau yang ramah lingkungan? Sumber daya alam terbarukan dimanfaatkan sebagai sumber energi hijau karena apa? Karena tidak mencemari lingkungan. Jadi membuat lingkungan tetap asri, tidak tercemar. Dan juga karena energinya juga berasal dari alam. Jadi hijau, warna hijau itu identik dengan simbolisasi alam. Seperti itu. Lanjut nomor 9. Mengapa penting bagi kita menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana? Tulislah 2 alasan dan jelaskan. Karena sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu tidak dapat serta-merta dibuat. Nah, kalau misalkan eksploitasi berlebihan, itu nanti akan berakibat fatal terhadap lingkungan. Biasanya kerusakan hutan, kerusakan struktur tanah akibat penambangan. Seperti itu, ya. Jadi menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. Itu dengan alasan apa? Membuat sumber daya alam itu susah, tidak serta-merta langsung jadi, ya. Makanya kita harus bijaksana, harus irit dalam penggunaannya. 10. Sebagai generasi muda, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu menjaga dan melindungi sumber daya alam? Nah, dengan cara melakukan reboisasi, penanaman tanaman, kemudian memberikan pengertian jangan membuang sampah sembarangan, menggunakan transportasi umum. Nah, menggunakan transportasi umum itu termasuk salah satu kegiatan melindungi sumber daya alam. Karena apa? Kalau semua anak menggunakan kendaraan, coba bayangkan misalkan anak SMA aja. Sekarang anak SMA kan pada naik motor, ya. Bis itu kan daya tampungnya 50-an orang. Dibandingkan kalau anak SMA-nya itu naik motor, coba boros siapa? Lingkungannya lebih cepat tercemar mana? Seperti itu. Jadi kalau seandainya anak-anak SMA itu semuanya naik bis, ya, itu jalan raya tidak semrawut, pencemaran lingkungannya bisa ditekan, BBM-nya juga semakin awet, bisa untuk jangka panjang. Nah, itu salah satu contoh untuk membantu menjaga dan melindungi sumber daya alam jika kita bisa menggunakan transportasi umum. Tapi kalau di sini di kota-kota kecil, ya, itu transportasi umumnya malah pada udah mati. Dalam artian sudah memang sengaja dimatikan. Seperti karena apa? Karena kalah dengan industri sepeda motor. Jadi dulu bagaimana caranya menjual sepeda motor lebih banyak? Ya sudah, dimatikan saja sistem transportasi umumnya. Itu beberapa kabupaten yang ada di Indonesia udah seperti itu. Kalau mau bukti, ya lihat saja. Sekarang parkir kendaraan di SMA di Indonesia itu luar biasa banyak. Karena apa? Karena kegagalan pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi umum. Ya, itu silakan kalian buat diskusi kalian, ya. Walaupun materinya berat, itu adalah permasalahan kompleks buat kalian. Oke, gitu. Saya rasa cukup, ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.